Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai makalah kami dengan tema hadis-hadis poligami, hak dan kewajiban suami istri, talak dan iddah. Saya sendiri, Diki Syahrul Firmansyah, yang pertama akan menjelaskan mengenai hadis tentang poligami, yaitu haddatsana Hannadun haddatsana Abduhu an Sa'id ibni Abi Arubah an Ma'mar an Zuhri an Salim ibni Abdillah an ibni Umar anna Ghailana ibn Salamata as-Saqafiyya aslama walahu asyru niswatin fil jahiliyati fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayyara arba'at minhun. Artinya, Hanad telah menceritakan kepada kami, Abduh telah menceritakan kepada kami dari Sa'id ibni Abi Arubah, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Salim ibnu Abdullah, dari ibnu Umar, bahwasanya Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang istri pada zaman Zahiliyah. Istri-istri pun masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi menyuruh untuk memilih 4 orang di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengenai pengertian atau definisi poligami, yaitu secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau polus yang berarti banyak dan gami atau gamos yang berarti perkawinan. Jadi poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak, suami, yang mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Istilah poligami dalam agama Islam dikenal dengan ta'addudu zaujah, yang artinya bertambahnya istri. Dasar hukum poligami yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Syarat poligami. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil atau bersikap adil terhadap istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Yang terakhir, mengenai hikmah diizinkannya poligami dengan keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami dari hyperseks, perbuatan zina, dan krisis akhlak lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pria. Saya Alvin Mufida 658. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun hadis yang menjelaskan yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajula ila firasi falmasna wa
غضبنا عليها لتعتها malaikatu hatta tasbih, yaitu Rasulullah berkata, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istri enggan, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba. Tahrij hadisnya, yaitu hadis ini adalah sahih. Ketiga perawi yang menyatakan sahih yaitu Ahmad bin Hambal dan Bukhari, juga oleh Imam Muslim. Penjelasan hadisnya yaitu menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i menurut penggantinya bahwa melayani ajakan suami merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda kapanpun. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika dalam keadaan haid atau nifas, dan jika dalam keadaan sakit maka ditunda sampai sakitnya itu sembuh. Kajian fikih, hak dan suami istri bersama. Terjadi pertalian mahram yang semenda suami istri dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual, terjadi hubungan waris mewaris. Kewajiban suami istri secara bersama menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang saling mencintai, menghormati, setia memberi bantuan lahir batin, kewajiban untuk mengasuh anak dan memelihara baik jasmani maupun rohani, maupun kecerdasan, serta mendidik, dan wajib saling memelihara kehormatan secara pribadi atau satu sama lain. Hak dan kewajiban suami istri: berhak agar si istri menjaga diri sendiri dan harta suami, kemudian dijaga nama baik satu sama lain. Hak dan kewajiban suami terhadap suami: hak mendapatkan mahar, baik mendapatkan perlakuan yang ma'ruf, suami dijaga nama baik oleh si suami. Dasar hukum Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Kinanti, NIM 19/2011 0057. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai talak. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ilallahi azza wa jalla talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahihul Hakim wa rajjihu Abu Hatim irsalih. Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Al-Hakim mensahihkannya, namun Abu Hatim menyatakan mursalnya. Penjelasan hadis. Dalam hadis tersebut, Allah sangat membenci talak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian fikihnya. Mengenai definisi, secara etimologi talak berarti tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti meninggalkan. Secara terminologi, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk roj'i maupun bain, dengan lafal-lafal yang ditentukan baik dalam bentuk sharih maupun kinayah, sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi untuk bersama. Dasar hukum dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran Surah At-Tolak ayat 1, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan jangan diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Sekarang mengenai rukun dan syarat talak. Rukun talak menurut ulama Hanafiyah yaitu lafal yang menunjukkan makna talak.
Sedangkan menurut ulama Malikiyah, itu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan, dan lafal baik sharih maupun kinayah. Sekarang menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, itu ada orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut. Sekarang syarat talak. Syarat pada suami, berakal, balik, kehendak sendiri. Sedangkan syarat pada istri itu milik suami, artinya masih dalam masa iddah talak. Syarat pada lafal sekarang. Menggunakan lafal yang bermakna talak, orang yang menjatuhkan talak memahami lafal itu. Lafal talak disandarkan kepada istrinya dalam kalimat. Sekarang macam-macam talak berdasarkan keadaan istri itu ada talak sunni, yaitu talak yang pelaksanaannya sesuai aturan syara, yaitu talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan istrinya yang tidak sedang haid, nifas, atau masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya. Sekarang talak bid'i, yang kedua talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai ketentuan syara, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau nifas, atau yang dijatuhkan saat istri sedang suci tapi baru saja dicampuri. Sekarang berdasarkan kemungkinan bolehnya suami kembali kepada istrinya. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2 yang mana suami itu masih boleh rujuk kepada istrinya. Yang kedua yaitu talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di mana suami tidak berhak kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Sekarang talak bain itu ada yang sugro sama yang kubro. Kalau talak bain sugro itu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tidak dapat kembali lagi kecuali dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru juga. Yang kedua itu ada talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tidak dapat kembali lagi sebelum istrinya menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain yang telah dicampuri lalu diceraikan oleh suami barunya tersebut. Sekarang lanjut ke pembahasan iddah. Akhbarona Muhammad bin Abdi A'la qala haddatsana al-Mu'tamiru qala sami'tu Ubaidullah bin Umar an-Nafi'i an Abdillah annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidu tatliqatu fantalaqa Umar fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mul Abdallahi falyuraji'iha fa idza tasalat falyatrukha hatta tahidu fa idza tasalat min haidatiha al-ukhra fala yamassaha hatta yutallaqaha fa in syaa'a ayyumsikaha falyumsikha fa innahal iddatul lati amrullah azza wa jalla antalaqa lahan nisa. Rawahun Nasai. Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Hal kemudian diberitahukan Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata kepada Umar, perintahkan Abdullah untuk merujuknya dan bila telah suci, maka biarkan ia sampai haid dan bila suci lagi, maka janganlah disentuh sampai ia diceraikan atau tetap dipertahankan. Demikian iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri. Penjelasan dari hadis itu, dalam hadis tersebut menjelaskan mengenai iddah seorang istri yang ditalak suaminya di mana istri dalam keadaan haid, maka iddahnya 3 kali suci. Sekarang mengenai kajian fikihnya, mengenai definisi iddah menurut bahasa itu berarti bilangan atau hitungan. Sedangkan menurut istilah, iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Dasar hukumnya, dasar hukum Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri hingga 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Sekarang macam-macamnya wanita yang haid. Wanita macam-macam idah. Kalau wanita tersebut dalam keadaan haid, maka idahnya 3 kali quru, artinya 3 kali haid atau 3 kali suci. Yang kedua, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang telah berhenti dari haid atau tidak haid, maka idahnya 3 bulan. Yang keempat, wanita yang sedang hamil, maka idahnya hingga melahirkan.